Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya dan alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, siapa nih dari bunda-bunda semua samaan kayak aku kalau misalnya mulai berkegiatan lagi itu di setiap harinya itu kalau nggak di pagi hari lanjut di sore hari gitu ya bun. Jadi kalau aku itu berkegiatan di setiap harinya itu kayak berberes atau berbersih rumah itu yang kayak rutinnya gitu ya, itu tuh kayak di pagi hari itu pasti ya kan, kayak beberes, masak juga dan lain sebagainya. Dan nanti kalau udah di jam tengah hari gitu, habis-habis zuhur lah ya. Nah, itu tuh aku mulai tuh kayak istirahat sekalian untuk nidurin si Ralin gitu, tidur siang. Dan juga biasanya sih ya bun, kalau si Ralin itu kalau dia lagi ditidurin siang ya induknya harus ikut baring juga gitu di sampingnya ya kan. Jadi jarang banget terjadi kalau misalnya aku tuh nggak ikut tertidur gitu kan. Jarang banget deh kalau misalnya ikut baring pas nidurin Ralin itu kayak nggak tidur, itu jarang banget terjadi gitu ya bun. Ya keseringan itu tuh pastilah ya, mata itu kayak kebablasan juga ikut ketiduran, entah itu 1 jam 2 jam. Kalau misalnya lagi capek banget gitu ya, rasa badan bisa sampai 3 jam gitu, itu paling maksimal sih 3 jam. Kadang kalau misalnya kebablasan entah karena apa gitu ya, bisa lewat juga sih ya bun. Jadi tergantung aja gitu kondisi badan kalau pas lagi tidur siang itu gimana lamanya gitu kan. Jadi suka ikut ketiduran juga. Dan pasti bangun pas sebelum asar itu aku tuh udah bangun pastinya ya bun, karena kan mau lanjut lagi kayak beberes lagi gitu. Dan ya udah kayak setiap harinya itu pagi aku berkegiatan berberes dan lain sebagainya. Entar siang itu istirahat sambil nidurin Ralin, ya santai-santai gitulah ya kan, mengistirahatkan badan. Karena kalau kita terus-terusan ngikutin pekerjaan rumah itu beneran deh bun ya, itu tuh nggak ada habisnya ya kan. Jadi ya udah kayak meluangkan lah gitu waktu untuk diri kita sendiri untuk mengistirahatkan badan, karena kalau mau ngikutin kerjaan rumah ya emang nggak ada habisnya kan, dan selalu itu aja yang dikerjain di setiap harinya gitu. Jadi makanya ya haruslah di setiap harinya itu ada istirahat gitu untuk tidur gitu kan, tidur siang. Dan setelah udah tidur siang, jamnya udah sekitar sore gitu, ya udah lanjut lagi deh tuh untuk berberes-beres seperti ini. Kayak apa yang perlu diberesin, apa yang sekiranya kayak ya kotor atau nggak nyaman dilihat, ya aku beresin lah ya. Nggak juga sih yang harus kayak kinclong banget di rumah, nggak juga sih bun ya kalau akunya. Cuman ya itu sih yang sekiranya berantakan dan tidak pada tempatnya ya diberesin lagi gitu kan, supaya juga kalau pas lagi menjelang malam kayak keadaan rumah itu ya kayak terlihat kayak rapi lah ya, walaupun nggak serapi-rapi mungkin, tapi setidaknya nggak, mata memandang itu kayak enak aja gitulah, nggak yang terlalu berantakan ya. Walaupun kayak aku punya anak kecil ya, pastinya walaupun habis diberesin ya pasti nanti bakalan berantakan lagi ya kan, tapi ya nggak apa-apa, memang itulah perputaran setiap harinya pekerjaan kita ya kan. Jadi ya udah dijalanin aja gitu terus di setiap harinya. Tapi ingat ya bun ya, yaitu tadi jangan lupa untuk meluangkan waktu sejam 2 jam 3 jam untuk kita juga bersantai dan beristirahat gitu. Nah, kelewatan gitu ya, udah beberapa pekerjaan yang aku kerjain di video ini karena keasikan ngoceh juga. Jadi tadi aku udah berberes di bagian dapur. Yang paling pertama aku nyapu-nyapu, lantai juga di dapur udah, terus itu kayak beresin di area meja kompor, terus tadi juga lanjut nyuci piring udah selesai. Pokoknya menurut aku di bagian dapur itu udah beres, dan ini lanjut lagi untuk ke bagian depan ya bun. Jadi memang karena rumah aku itu
kecil aja. Jadi ruangan di rumah aku tuh cuman ada ya 3 ruangan kali ya bisa dibilang. Ruang depan TV ini, kamar, dan juga dapur gitu kan. Jadi kalau setiap ngebersihinnya ya nggak terlalu memakan waktu yang lama-lama banget sih. Dan itu tadi jangan salfok sama Ralin ya teman-teman. Jadi dianya itu bangun tidur juga terus masih goleng-goleng gitu kan, dan aku bujuk dianya untuk duduk dulu di teras karena mau disapu dan dibersihkan untuk di ruangan yang ini. Jadi makanya dianya itu kayak masih agak busang-busang gitulah untuk ekspresi mukanya karena memang baru-baru bangun gitu kan. Dan ini aku lanjut juga udah tadi beresin untuk mainannya si Ralin yang berantakan di lantai. Terus lanjut deh seperti biasa juga, ini tuh langsung aja disapu untuk si lantainya. Oh ya bun, aku mau sedikit pamer ya. Karena rasa senang aja sih, maksudnya mau sedikit berbagi cerita. Dan untuk rak TV yang waktu itu aku ceritain di video sebelumnya itu kan, yang buatan suami itu tuh alhamdulillah udah jadi ya teman-teman. Dan inilah sedikit penampakan dari rak TV yang Pak suami buat ya teman-teman. Jadi benar-benar senang banget deh akunya itu ngelihatnya. Kalau misalnya beli ya teman-teman di daerah tempat aku itu yang seperti ini, itu tuh sekitar 3, 5 ataupun 600-an gitu deh kalau nggak salah harganya kalau di tempat aku ya. Dan juga biasanya bahannya itu juga kurang bagus. Jadi ini tuh Pak suami buatnya alhamdulillah memang ada sisaan kayu yang memang kayak seperti papannya itu masih benar-benar bagus gitu kan. Dan untuk rak TV tadi juga itu tuh udah jadi 100%, udah dikasih kaki juga dari kayu dan udah dipernis, makanya itu kelihatan kinclong banget ya teman-teman. Terus ini juga satu buatannya Pak suami, kursinya Ralin, ini tuh juga ya udah dipernis juga, udah jadi 100% juga Pak suami buat. Nanti rencananya sih mau dibuatin mejanya lagi gitu ya teman-teman, kayak ya meja-meja belajar gitulah untuk si Ralin. Cuman kan kalau misalnya buat seperti ini ya suami itu nggak bisa sekaligus langsung satu hari jadi gitu ya teman-teman. Karena kan Pak suami itu di tiap harinya itu kan kerja, jadi kalau misalnya ada waktu libur, waktu senggang di hari libur, barulah dia buat kayak nyicil-nyicil juga gitu, nggak langsung jadi. Karena kan memang kayak ya ngambil-ngambil hari-hari libur dan waktu-waktu luang gitulah untuk ngebuatnya. Jadi ya aku tuh alhamdulillah banget dan senang banget lah pokoknya gitu ya teman-teman. Padahal Pak suami itu benar-benar nggak pernah sama sekali yang namanya bertukangan, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena memang niatnya dia gitu kan, pengen berkreasi dari sisa-sisaan kayu yang ada di kolong rumah. Jadilah alhasil gitu ya, karena memang niatnya dia juga gitu pengen buat, makanya jadilah untuk si rak TV dan juga si kursi itu tadi. Jadi alhamdulillah banget lah gitu. Nah oke deh teman-teman, lanjut lagi untuk ke videonya. Ini tuh aku nyapu-nyapunya juga udah selesai di bagian dalam, dan juga ini di luar terasnya juga udah selesai. Terus ini tuh mau ambil kasur yang udah aku jemur. Biasa sih ya teman-teman, kalau jemur kasur ini tuh pasti di pagar teras aja, karena biasanya itu kalau pas nggak mendung cuacanya itu tuh ada sinar matahari pagi gitu pasti masuk di area teras, jadi ikut kejemur lah ya untuk si kasurnya. Dan lanjut juga ini pekerjaan terakhir juga di videoku kali ini. Ini tuh terakhir ngambilin jemuran, ada beberapa pakaian suami gitu yang aku cuci manual di siang harinya. Ini tuh udah kering gitu ya teman-teman. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.